sore. Eh, Kembali lagi ke kelas saya di pertemuan ke-9 ini. Kalau minggu lalu kita bahas tentang rumusan masalah dan hipotesis ya. Nah, di pertemuan ke-9 ini kita akan membahas tentang analisis data kuantitatif. Oke. em, Nah, di pertemuan ini kita akan membahas tentang validitas, reliabilitas, dan beberapa uji prasyarat untuk penelitian kuantitatif gitu ya. Nah, untuk validitas mungkin kalian udah familiar gitu kan, bahwa validitas itu mengukur apa yang ingin diukur, kemudian kaitannya itu dengan alat ukur ya, alat ukur untuk penelitian itu sendiri. Nah, alat ukur dalam penelitian psikologi ya biasanya skala psikologi, misalnya skala motivasi belajar, skala bullying, skala kecemasan dan lain sebagainya. Nah, itu sebelum dinyatakan eh apa namanya alat ukurnya itu benar-benar bisa diolah hasilnya, itu harus diuji dulu validitasnya gitu kan ya. Nah, kalau banyak yang tidak valid itemnya, maka em, penelitian itu tidak bisa dilanjutkan. Jadi alat ukurnya harus dibenahi lagi. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian pada data yang sifatnya skala psikologi, maka data dianalisis dengan melihat inter-item correlation. Inter-item correlation ini menggunakan teknik Alpha-Cronbach gitu kan ya. Jadi dilihat keterkaitan antar item gitu kan ya. Jadi apakah item itu memiliki daya beda dengan item yang lain. Nah, kalau misalnya dia memiliki daya beda, berarti item itu valid. Tapi kalau tidak memiliki daya beda, itu item itu tidak valid. Nah, yang dimaksud dengan daya beda itu adalah dia bisa membedakan respon dari setiap subjek itu sendiri. Jadi variasi jawabannya itu menjadi sangat bervariasi gitu kan ya. Jadi respon jawaban dari responden itu menjadi sangat bervariasi. Nah, ketika tidak bervariasi, maka item itu tidak bisa membedakan. Misal ada item yang menuliskan misalnya saya rajin belajar, misalnya seperti itu. Kemudian dijawab sangat setuju semua, maka item ini tidak bisa membedakan antara satu individu dengan individu yang lain. Nah, maka item ini bisa dikatakan tidak valid. Nah, nanti akan dibahas mungkin kenapa kok nggak valid dengan pernyataan itu. Nanti kalian bisa pelajari di mata kuliah konstruksi alat ukur gitu kan ya. Nah, item-item yang tidak valid tadi atau yang tidak bisa memberikan daya beda itu bukan biasanya, adalah yang disepakati skornya di bawah 0,3, maka dinyatakan gugur. Artinya dia tidak memiliki daya beda itu tadi. Nah, pada data yang sifatnya tes prestasi, maka data dianalisis dengan melihat inter-item correlation pada teknik analisis item. Ini agak beda ya. Jadi yang pertama tadi itu adalah skala psikologi dengan standar 0,3. Nah, kalau tes prestasi atau tes-tes kognitif itu ada sendiri cara penghitungnya, gitu kan ya. Nah, kemudian apabila masih ada data yang di bawah nilai 0,3, maka item yang di bawah 0,3 dibuang gitu kan ya. Tadi sudah dijelaskan. Gitu kan. Dan data diolah lagi dengan teknik Alpha-Cronbach sampai tidak ada satupun data yang di bawah 0,3. Nah, terkadang ada yang 0,25 masih diperbolehkan. Ini terkadang. Jadi ada beberapa sumber yang menyatakan 0,27, 0,27, ada yang 0,25 kayak gitu kan ya. Tapi akan lebih aman 0,3 itu tadi aja. Kemudian pada skripsi akan terlihat berapa putaran yang dilakukan peneliti. Jadi dari 30 item misalnya, kemudian yang di bawah 0,3 itu ada 5 item yang gugur, kemudian harus di running lagi, diolah lagi, kemudian misalnya gugur 3. Nah, yang 3 tadi dibuang terus diolah lagi sampai tidak ada yang gugur, kayak gitu ya. Nah, kemudian untuk reliabilitas ini ada beberapa teknik yang digunakan, tapi yang paling umum dan paling sering digunakan itu adalah menggunakan Alpha-Cronbach. Ada yang split half, ada yang menggunakan
Brown gitu kan ya, Spearman Brown, ada yang pakai Alpha Cronbach gitu kan. Tapi yang paling umum dipakai pada saat ini adalah Alpha Cronbach gitu kan. Nah, nilainya itu harus di atas 0,7, maka alat ukur itu dikatakan reliable. Nah, kalau di bawah 0,7 ini ya bisa dikatakan tidak reliable atau tidak bisa mengukur gitu kan ya. Pada subjek yang lain atau populasi yang lain gitu. Jadi tingkat kesalahannya itu atau reliabilitasnya itu kalau di bawah 0,7 ya tinggal dihitung aja sisanya berapa. Kalau 0,7 kan berarti 30%-nya itu kira-kira tidak reliable gitu kan ya. Nah, tapi kalau banyak yang valid itu reliabilitasnya itu akan meningkat gitu kan ya. Jadi rumusannya seperti itu. Jadi kalau banyak yang tidak valid itemnya, maka reliabilitasnya itu biasanya rendah gitu kan. Tapi kalau sudah dibuang itemnya, maka reliabilitasnya akan naik kayak gitu. Oke, nilai yang diambil itu adalah nilai alpha yang terakhir. Jadi setelah beberapa kali tadi uji validitas gitu kan, nah itu kan keluar alpha Cronbachnya juga. Nilai alpha Cronbachnya itu langsung otomatis keluar kalau di SPSS. Nah, itu nanti dicek yang paling akhir itu berapa skornya. Nah, kemudian ada uji parametrik dan non parametrik ya dalam analisa data kuantitatif. Statistik parametrik itu dilakukan salah satunya adalah ketika subjek penelitian itu banyak gitu kan ya. Nah, itu bisa menggunakan uji parametrik karena tujuan dari parametrik sendiri itu adalah untuk generalisasi salah satunya. Kemudian yang kedua, uji parametrik itu bisa dilakukan ketika datanya itu normal, gitu kan ya. Kalau nggak normal datanya nggak akan bisa melakukan uji parametrik. Data normal itu adalah yang membentuk kurva normal itu ya. Nah, ada sih beberapa skala psikologi yang memiliki distribusi yang tidak normal datanya. Misalnya kalian menyebar tentang skala violent dating violent ya, kekerasan dalam berpacaran misalnya gitu. Nah, itu biasanya topik-topik atau tema-tema tentang kekerasan, agresi. Nah, itu biasanya sulit mendapatkan distribusi angka normal gitu kan ya. Kenapa? Karena respon terhadap suatu yang negatif itu belum tentu banyak dilakukan oleh orang gitu kan ya. Hanya sedikit orang yang mau mengakui kalau dirinya itu memang melakukan hal-hal yang negatif tadi itu seperti agresi, kekerasan gitu kan, bullying gitu kan ya. Itu sulit sekali untuk mendapatkan data yang sifatnya normal tadi ya, yang berdistribusi normal maksudnya. Nah, ini ada beberapa penelitian, jenis-jenis penelitian yang memerlukan beberapa prasyarat untuk bisa dilakukan uji parametrik. Misalnya dalam penelitian korelasi atau uji hubungan, maka yang harus dipastikan adalah uji normalitas dan linearitas. Jadi kalau tidak memenuhi kriteria ini, maka tidak bisa dilanjutkan analisis datanya dan harus menggunakan analisis data non parametrik. Kan ya, uji normalitas itu harus di bawah 0,5. Kalau nggak salah nanti coba dicek ya. Nah, kemudian uji linearitas juga sama. Nanti kalian cek aja berapa standar dari uji normalitas dan linearitas. Kemudian untuk uji beda, misalnya uji beda itu kemarin kan sudah dibahas ya. Contohnya misalnya perbedaan disiplin antara laki-laki dan perempuan di kalangan PTX misalnya gitu. Nah, itu kan uji beda kedisiplinan antara laki-laki dan perempuan, mana yang lebih disiplin. Nah, kalau misalnya mau pakai penelitian itu uji beda, maka juga sama harus dicek uji normalitas. Selain itu juga homogenitas varian. Jadi variannya itu apakah homogen atau tidak gitu ya. Nah, kemudian ada uji pengaruh. Ya, uji pengaruh itu aja sama, ada uji normalitas, linearitas dan uji multikolinearitas. Nah, yang multikolinearitas ini untuk memastikan apakah masing-masing variabel independen itu tidak berkorelasi. Nah, kalau berkorelasi berarti ya sama, akan terjadi autokorelasi gitu kan ya. Nah, kalau sudah terjadi autokorelasi, maka tidak bisa dilanjutkan dengan uji parametrik. Seperti itu, harus menggunakan uji non parametrik.
gitu. Nah ini ya, uji statistik dalam penelitian kuantitatif kemungkinan berkaitan dengan beberapa uji ini tadi ya. Jadi kuantitatif itu nggak akan lepas dari uji reliabilitas, validitas, dan uji analisis data. Di dalamnya pasti ada uji hipotesis untuk pengkategorian dalam penelitian deskriptif atau untuk pengkategorian. Kalau penelitian hipotesis, misalnya di penelitian korelasi tadi kan ada hipotesisnya kan, minggu lalu Anda review lagi ya. Dalam penelitian korelasi itu ada hipotesanya gitu kan, ada hipotesis mayor minor gitu kan. Nah, itu terbukti atau tidak gitu kan. Nah, itu di menggunakan analisis statistik gitu kan dalam penelitian kuantitatif ini tadi. Nah, kemudian untuk uji non parametrik nah ini tadi ya, uji ini sebenarnya tidak sensitif gitu kan ya. Ya karena itu tadi datanya itu tidak normal salah satunya gitu kan ya. Nah, kapan kita menggunakan uji non parametrik ya ketika asumsi dalam uji parametrik tidak terpenuhi. Jadi kan tadi kan uji statistik parametrik kan salah satunya misalnya uji normalitas sebaran data. Misalnya datanya nggak normal ya berarti kalau misalnya kayak gitu berarti kita harus menggunakan non parametrik. Atau sampel terlalu kecil gitu kan ya sehingga terkadang sulit untuk membuat data yang memenuhi distribusi normal. Kemudian ideal digunakan bila data bentuknya adalah nominal dan ordinal. Nah, itu nanti ini harus menggunakan uji non parametrik. Nah, menurut saya penelitian yang aman tuh ya yang paling banyak trennya ya menggunakan uji parametrik gitu kan ya, kecuali untuk variabel-variabel yang saya bilang tadi, variabel-variabel yang konotasinya itu untuk skala yang negatif gitu ya, misalnya agresi, kekerasan, bullying gitu kan ya. Nah, itu Anda akan menghadapi gitu kan ya, kemungkinan besar data itu tidak normal karena mungkin tren penelitiannya memang seperti itu. Nah, ini ada beberapa di uji parametrik itu dalam uji hubungan atau korelasi menggunakan korelasi product moment. Kalau uji beda menggunakan t-test gitu kan ya, atau paired sample t-test gitu kan, dan ANAVA satu jalur atau one way ANAVA gitu kan ya. Kalau t-test ini terdiri dari 2 kelompok, kalau paired sample t-test pengambilan nilai pada waktu yang berbeda pada satu kelompok yang sama, misalnya ada satu kelompok yang sama diuji dalam waktu yang berbeda, kemudian dibandingkan hasilnya seperti apa. Kemudian kalau ANAVA satu jalur ini ada satu kelompok yang lebih dari satu gitu kan ya, kelompoknya lebih dari satu maksudnya, jadi bisa 3 kelompok, ya 2 kelompok lebih lah, intinya itu menggunakan ANAVA baru bisa dibedakan seperti apa gitu kan. Kemudian kalau uji pengaruh menggunakan ANAREG ya atau analisis regresi, sehingga bisa tahu pengaruhnya itu seberapa besar gitu kan ya terhadap seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen gitu. Nah, untuk uji non parametrik itu uji asumsinya ada sendiri juga ya, tapi di sini nggak dituliskan gitu ya. Kalau korelasi untuk uji korelasi yang non parametrik itu menggunakan Spearman-Brown ya. Kalau di sini kan uji hubungan yang parametrik menggunakan product moment gitu kan. Kalau uji beda ya itu tadi dilihat. Kalau pengalaman saya dalam meneliti, kalau misalnya datanya itu kalau misalnya itemnya itu banyak yang valid, kemudian datanya itu nggak normal gitu kan ya, itu masih bisa menggunakan t-test gitu kan ya. Tapi kalau misalnya tidak normal, nanti akan ada uji beda yang lain dengan teknik yang lain yang non parametrik. Oke, kira-kira itu untuk penjelasan minggu ini. Silakan ditelaah. Kemudian kalau misalnya butuh referensi yang lebih lanjut, buku Saifuddin Aswar bisa Anda baca tentang psikometri atau itu ya, penyusunan skala psikologi. Kalau misalnya ingin mendapatkan referensi yang lebih banyak. Oke, terima kasih. Selamat sore.